أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inilah ayat Al-Quran. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahayanya itu adalah seperti sebuah lampu yang dimasukkan ke dalam sebuah kaca yang besar. Yang lampu itu diletakkan di sebuah jendela yang tidak tembus. Cahayanya gemerlapan seperti bintang di langit. Yang minyak daripada lampu itu adalah minyak yang sangat berkah, yaitulah minyak zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Minyaknya saja hampir bercahaya-cahaya sebelum disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya berlapis cahaya. Allah memberikan cahaya itu kepada siapa? Yang Dia kehendaki. Rumah-rumah yang mendapat cahaya itu adalah rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah. Bila rumah itu diisi dengan berzikir kepada Allah bil ghudwi wal asar, pada setiap pagi dan setiap petang. Kalau bisa berzikir di dalam rumah-rumah kita masing-masing seperti rumah para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawami ubudiyati zahiran ma dawami huduri qalbi ma'allah. Ini semboyan orang tarikat. Berkekalan, berkepanjangan, memperhambakan diri kepada Allah, berkekalan, berkepanjangan, hadir hati, ingat kepada Allah. Maka rumah kita akan menjadi mulia, bercahaya-cahaya, dipandang oleh penduduk langit. Inilah laki-laki dan wanita penghuni rumah yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli, oleh kantor, oleh apa saja kegiatan, daripada berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah rumah kita menjadi rumah yang berkah. Semoga termasuk rumah-rumah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca satu ayat lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Maha suci Allah. Di tangannya lah segala kerajaan. Dijadikannya kematian, dijadikannya kehidupan untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbanyak amalnya dan terbaik. Siapa yang terbaik amalnya walaupun sedikit. Inilah Allah Subhanahu wa taala menginginkan amal kita yang terbaik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita pagar dulu. Nah, penjelasan dan keterangan kita pada awal ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini diuji. Kita sekarang ini selama di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini bukan satu hari satu kali, bukan 1 jam satu kali, bukan 10 menit satu kali, bukan 1 menit satu kali, tetapi setiap detik kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui siapa yang terbaik amalannya. Tadi kita bangun, sudah tidur, bangun mungkin ada jam 3, bertahajud, mungkin kita buat tadi, ada HP, kita kasih supaya saya bisa dibangunkan oleh HP ini pada jam sekian, atau jam beker, atau minta dibangunkan kepada suami, kepada istri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita dibangunkan oleh alarm HP kita, siapa membangunkannya? Alarm HP. Gagallah kita di dalam bangun tidur tadi. Siapa bangun saya tadi? Jam beker. Jam 3 saya bangun tadi. Maka saya terbangun karena jam beker. Maka gagallah kita pada awal kita bangun tidur tadi. Siapa yang bangun kita? Allah. Siapa yang menidurkan kita? Allah. Dari itu kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihikan nusur wa ilaihin nusur. Siapa yang bangunkan kita? Allah. Kalau begitu kita lulus. Tapi kalau kita merasakan dibangunkan oleh HP kita, jam beker kita, maka kita gagal. Tadi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu setiap doa kita bangun dari tidur, maka kita baca doa supaya kita ingat bahwasanya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ini siapa? Saya ini siapa? Saya pedagang. Saya petani. Saya businessman. No. Tidak. Kita ini adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah lahirkan kita dari ibu kita di Kota Tengah misalnya, di Pasir Pengarayan misalnya, di mana tempat kita lahir. Kita ini siapa? Hamba Allah, umat Rasulullah,
yang Allah lahirkan melalui ibu kita, di mana tempat kita lahir. Coba kita ulang kembali. Kita geser sedikit dari itu. Kita ini adalah hamba Allah, umat Rasulullah, kebetulan lahir di Kota Tengah. Beda kan? Hilangkan kebetulan. Kalau kebetulan itu berarti kita tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal la ratbin wala yabisin illa bi kitabim mubin. Tidak ada daun kayu yang kering dan tidak ada daun kayu yang basah di dalam hutan belantara yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bukanlah hamba Allah, umat Rasulullah yang kebetulan lahir di Kota Tengah. Bukan begini kalimatnya. Kalimat yang pas, insya Allah kita ini adalah hamba Allah, umat Rasulullah yang Allah lahirkan melalui ibu kita, di mana tempat kelahiran kita. Insya Allah ini penting. Ini penting karena berdasarkan Al-Quran yang baru kita bacakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada ayat Al-Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Kamu nanti akan dilupakan oleh Allah dengan diri kamu. Kalau kamu sudah dilupakan Allah dengan diri kamu, faulaika humul fasiqun. Kamu jadi orang fasik. Kalau jadi orang fasik, kemana ujungnya? Alladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang fasik itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Sehingga Allah lupakan kita kepada diri kita. Maka jadilah orang-orang yang fasikun, dan orang yang fasik akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari itu kita ingat kepada Allah. Sebelum ingat kepada Allah, kita kenal Allah. Sebelum kita ingat kepada Allah, kita kenal Allah. Awalin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Sebelum kita kenal kepada Allah, kita belum beragama. Ini adalah hadis. Maka awal agama adalah mengenal Allah. Awal mengenal Allah, kenal akan diri. Setelah kenal kepada diri, baru kenal kembali kepada Allah. Setelah kenal kepada Allah, binasalah wujudnya. La ilaha illallah. Tidak bisa mengenal Allah sebelum kita kenal kepada diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal kepada dirinya, barulah bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takluk mengenal Allah itu adalah kepada mengenal diri. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Sebelum mengenal Allah, untuk mengenal Allah, maka kita kenal diri. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
awaludin ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita cerita sedikit. Ada benarnya nanti, alhamdulillah, kita amalkan. Mana yang salah nanti kasih nasihat selepas ini kepada saya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini yang satu ini, ini adalah diri kita. Tapi ini terjadi daripada dua bahagian. Setiap kita ini terjadi dari dua bahagian. Ada jasad dan ada ruh. Kalau ruh sudah pergi daripada kita, maka kita tidak bisa lagi bergerak-gerak. Kalau ruh belum datang ke dalam diri kita di waktu kita di dalam rahim ibu dulu, maka jasad kita itu tidak ada bergerak, tidak bergerak-gerak. Jadi satu badan, dua diri, satu badan, dua diri. Kita nak mengenal diri. Tadi kan perlu mengenal diri kan? Setelah kita kenal diri, barulah kenal kepada Allah. Sebelum kenal kepada diri, belum bisa mengenal Allah. Man arafa nafsahu fil fana, faqad arafa rabbahu fil baqa. Setelah kenal dengan diri kita dalam keadaan fana, barulah kita bisa mengenal Allah yang baqa. Hadis. Tapi saya ini cerita saja, pengalaman saya. Ini cerita keseng saja. Cerita bakmu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi diri kita ini khalaqal insan. Jadikan manusia itu daripada tanah. Asal diri yang zahir kita ini adalah dari api, air, angin, tanah. Unsur, 4 unsur. Api, air, angin, tanah. Kemudian 4 anasir ruh kita. Kata ulama tasawuf. Siapa ingat? Boleh kasih tahu? Kalau tidak, saya sampaikan. Ruh kita itu 4 anasir juga. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Sama 4. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala, ya Jabir, Allah berkata kepada sahabatnya nama Jabir, awal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nur nabiyuka ya Jabir, adalah nur nabi engkau. Asal kejadian. Dulu belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada hewan, belum ada air, belum ada bintang, belum ada bulan, semua tidak ada. Di zaman antah berantah, alun beralun, tak berapa juta tahun, kita tidak tahu. Di situ hanya yang Allah, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya. Di mana Allah? Bumi belum ada, langit belum ada. Di mana Allah? Apa jawabannya? Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu adalah terkaya. Orang kaya perlu bumi tak? Kalau perlu bumi miskin. Itu tak? Perlu langit tak? Tidak perlu. Ini namanya orang kaya. Kalau ada memerlukan,
Ini pada miskin. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada cahaya. Tidak ada masalah bagi Allah. Sedangkan pencipta langit dia, pencipta bumi dia, pencipta matahari dia. Semuanya dia menciptakan. Sebelum itu belum ada. Dia tidak perlu kepada itu. Nah, jadi awal ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah nur nabiyuka ya Jabir. Dan diciptakan segala sesuatu ini, segala kainat, langit, bumi, semuanya ini, manusia, jin, itu diciptakan dari nur Muhammad. Termasuk jasad kita yang dari api, angin, air, tanah tadi itu terjadi daripada nur Muhammad. Termasuk ruh kita yang katakan wujud, ilmu, nur, syuhud, itu juga terjadi daripada nur Muhammad. Aku jadikan Muhammad adalah Muhammad ini dijadikan dari aku kata Allah. Tetapi segala asya ini dijadikan dari nur Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini asal kejadian kita. Ini sesuai dengan Allah nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatim fiha misbah, bercahaya-cahaya seperti bulan, seperti bintang yang bercahaya di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala, maka 120 hari kita berada di dalam rahim ibu kita, belum ada ruh lagi ditiupkan, masih daripada darah, air, darah dan menjadi daging yang tidak bisa bergerak-gerak. Maka pada ketika itu, maka ditiuplah ruh, wa nufiha firruh min amri rabbi. Ditiuplah ruh, itu adalah urusan Tuhan kamu. Maka bergeraklah dia. Kenapa bergerak? Karena sudah ada ruh di Allah Subhanahu wa taala. Maka bergeraklah dia. Karena jasad tadi mesra dengan ruh. Inilah asal kejadian kita, kata ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal kita daripada ibu. 4 asal kita daripada ibu. Yang pertama lemak, yang kedua rambut, yang ketiga darah, yang keempat daging. Badan kita ini lemak dalam badan kita ini, rambut pada badan kita ini, darah dan daging pada dalam kita ini. Siapa punya? Dari mana dia? Dari ibu kita. Kita kah yang buat? Kita yang buat? Kita punya? Coba jawab. Tidak kita punya, tapi kita mau mengenal diri. Tapi kita mau mengenal diri. Siapa punya? Tuan Agus. Bukan kita punya. Dari umat. Ompek tadi enggak? Dari kita no? Tidak. Tidakkan sajalah. Jangan merasa berpunya. Jangan merasa berpunya. Tidak kita punya. Dah kan? Jawab aja lah. Dari bapak 4. Nah, dari bapak 4. Kulit, urat, tulang, asap. Asap itu bahasa Arab, itu adalah bibit. Siapa punya? Tuan, siapa punya? Kita punya atau ayah kita yang punya?
Tidak kita punya. Nanti tidak bisa mengenal diri kalau tidak jawab ini. Tidak bisa, tidak tahu akan diri, nanti tidak bisa mengenal Allah. Tuhan, relax sajalah kita, santai ajalah. Nah, ini penting. Ini penting, tapi mau mengenal diri. Awak nak mencari yang mana yang punya kita tu? Haji Januari. Lah kita baca tadi dari Omah. Ombek kan? Awak punya nak? Ina Omah. Ombek dari ayah tadi. Awak punya nak? Ino. Kan ada lain kan? Kemudian dari Allah 6. Dari Allah 6. Penglihatan, pendengaran, penciuman, akal, ruh, rasa. Lah awak si tulun, awak punya nak? Bukan? Dia punya nak? Tidak ada, ditidakkan saja. Ditidakkan saja. Dan dari bapak tadi nombek tadi Haji Derby, dia awak punya nak? Jawab dengan tegas. Tak bisa mengenal diri kalau macam ini. Macam mana kita nanti? Dari ibu, dari ayah, dari Allah, 6 kita sebutkan. Belum ada yang kita punya. Kenapa kita mengacukan mata kita, mata aku? Kenapa kita mengacukan telinga aku, tengok aku? Kenapa kita mengacukan mata aku? Ini aku. Kenapa kita katakan? Inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Kalau kita tidak bisa jawab, kita tidak akan kenalkan diri. Belum kenalkan diri, tidak akan kenal kepada Allah. Tidak kenal kepada Allah, belum beragama. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, awal mengenal Allah, mengenal diri. Setelah kenal kepada diri, maka baru kenal kepada Allah. Setelah kenal kepada Allah, maka binasalah wujud kita. La ilaha illallah. Ini kepentingan. Kepentingan. Dihimbing Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan awalnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dari itu diri kita ini terbagi 3, kata orang tasawuf. Diri terdiri, diri terperi, diri sebenar diri. Kayaknya memang itu situ lah, Pak, mengenal diri supaya kita menjadi orang Muslim. Diri terdiri adalah keadaannya Kain, keadaannya Kain, keadaan Adam. Diri terperi, keadaan benang, misalnya benang, keadaan Muhammad. Diri sebenar diri, keadaan kapas, keadaan Allah.